kasih Tuhan, lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku menghitungnya. Amin. Atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Mari taruh hatimu bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Kami bersyukur, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih dari yang telah ku pinta. Amin. Lebih dari yang telah ku pikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Hati kami bersuka cita karena Tuhan. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Mari lebih sungguh katakan di hadapan Tuhan, kami bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Engkaulah jaminan, Kaulah jaminan hidupku. Hati-Mu ada bagiku. Amin. Ku bersyukur padamu, Engkau Tuhan, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Oh Tuhan, ku bersyukur padamu, Engkau ya Tuhanku. Kau yang mengasihi setiap kami, Kau yang menyertai kami dengan kebaikan-Mu Tuhan. Kaulah jaminan hidupku. Hati-Mu ada bagiku. Oh, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Amin. Kau jadi
jadikan, kau jadikan hidup ini, kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Shalom, para ladies yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai firman Tuhan, renungan pada saat ini, mari kita sejenak boleh tundukkan kepala kita untuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kebaikan dan kasih karunia perkenanan Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kau setia, Allah Immanuel, Tuhan selalu menyertai. Dan kami berdoa ya Tuhan, supaya setiap kami yang sebentar lagi akan mendengar firman Tuhan, biar kami boleh mendapatkan satu kekuatan yang baru, biar kami boleh mendapatkan satu rema dan pengertian. Singkapkan ya Tuhan rahasia firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan kami menjadi sahabat Allah, dan kami boleh ya Tuhan diperkaya oleh segala macam berkat-berkat rohani dan segala yang baik yang berasal daripada Tuhan. Limpahkan dalam setiap hidup kami Tuhan, di dalam hati ini, bejana hati kami Tuhan siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, para ladies yang dikasih Tuhan. Merry Christmas untuk kita semuanya. Tidak terasa kita sudah ada di akhir tahun 2024 dan saya percaya bahwa kita semua merasakan segala kebaikan penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Dan hari ini, saat ini kita akan berbicara mengenai found favor with God. Bicara tentang Maria, waktu dia dijumpai oleh malaikat Tuhan, kita boleh buka ayatnya di dalam Lukas 1, ayat yang ke-30. Lukas 1, ayat yang ke-30, dikatakan, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Di dalam terjemahan lainnya dikatakan, so the angel said to her, do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Dikatakan bahwa Maria beroleh kasih karunia. Kita garis bawahi found favor with God. Bicara tentang favor, bicara tentang kasih karunia, bicara tentang grace. Dan hari ini kita mau mendalami, saya percaya bahwa para ladies kita semua mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Dan bicara waktu kita memperoleh favor, itu ialah menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi pribadi yang mendapatkan kasih karunia Allah. Kenapa Maria begitu spesial di mata Tuhan sehingga dia dipilih di antara para wanita lainnya? Dan saya percaya juga waktu Tuhan memandang setiap kita, engkau dan saya, biarlah Tuhan juga melihat ada sesuatu yang spesial pribadimu dan pribadi saya di mata Tuhan sehingga kita ini berbeda daripada wanita-wanita dunia yang mungkin hari ini mungkin enaknya kalau jam-jam istirahat, mungkin scrolling gadget, mungkin nonton drama Korea, mungkin kita mau menghabiskan waktu dengan family, mungkin kita juga lelah, pengennya santai gitu ya, nggak ngapa-ngapain, mungkin istirahat lebih cepat. Tetapi ada sesuatu yang berbeda waktu kita adalah wanita-wanita yang spesial di mata Tuhan, kita adalah pribadi yang rindu selalu mencari Tuhan. Ini yang biarlah menjadikan setiap engkau dan saya berbeda di mata Tuhan. Wanita yang suka membaca firman, wanita yang suka berdoa. Saya ingat sekali waktu kecil, waktu saya SD, mama saya tuh sering bawa saya tuh ibadah pagi. Dulu tuh saya masih Katolik, tapi waktu di gereja Katolik itu jam 6 pagi sudah ada ibadah, sudah ada misa. Saya ingat sekali waktu itu saya masih ngantuk pagi-pagi, sekolah saya jam 7 pagi, tetapi mama saya harus membawa saya dan adik saya waktu itu, kita harus di gereja dulu, kita berdoa, dan di situ saya terbiasa akhirnya tahu yang namanya berdoa, mengikuti kegiatan rohani, dan saya melihat bagaimana para ladies apabila kita hari ini sebagai wanita-wanita yang spesial di mata Tuhan, wanita yang mencari Tuhan, wanita yang kesukaannya adalah dekat dengan Tuhan. Maka saya percaya anak-anak kita pun juga akan menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Suami kita pun akan menjadi suami yang mengasihi Tuhan. Dan bagaimana hari ini
Mungkin kita masih melihat anak saya sudah saya doakan, masih jauh dari Tuhan. Mungkin suami saya sudah saya doakan, tapi masih malas ke gereja. Kita terus berdoa dan menjadi teladan. Biar hari ini kita dulu yang giat mencari Tuhan, giat berdoa, bukan yang terlihat di mata. Mungkin pelayanan kita kelihatan begitu rajinnya, mungkin kita aktif ikut kegiatan online seperti ini. Tetapi bagaimana juga dengan jam doa kita? Bagaimana dengan kehidupan kerohanian kita dengan Tuhan pribadi yang tidak dilihat oleh orang, yang tidak dilihat oleh suami kita, yang tidak dilihat oleh anak-anak kita? Apakah kita masih membangun itu dengan Tuhan? Saya jujur pribadi juga PR yang sangat besar semenjak punya anak. Rasanya tuh udah malam, udah capek ya, udah gak kuat lagi rasanya gitu ya. Mungkin saya berdoa sama dia, berdoa sebelum tidur, baca firman bareng dia, habis itu saya pikir sudah selesai bersama-sama gitu ya. Tapi kadang Tuhan mengingatkan dan menginginkan sesuatu yang lebih. Para ladies mungkin pernah waktu kalau susah tidur gitu ya, atau waktu malam terbangun, saya waktu mengingat satu renungan, bisa jadi saat itu Tuhan itu menginginkan kita berbicara lebih banyak dengan Dia, karena mungkin sepanjang hari kita tuh apa ya, kita terlalu sibuk dengan aktivitas kita, dengan kegiatan kita, dengan rutinitas, dan kadang itu adalah satu panggilan, sinyal dari Tuhan supaya waktu malam itu mungkin kita bingung waktu terbangun kita ngapain, dan kita mungkin nggak bisa tidur lagi. Mungkin kita juga overwhelming, overthinking dengan berbagai macam hal. Tapi Tuhan bisa jadi itu adalah sinyal alarm di mana Tuhan ingin engkau dan saya berbicara lebih banyak dengan Tuhan. Mungkin membaca firman-Nya, atau mungkin para ladies pernah mengalami yang namanya anxiety atau juga worry. Mungkin apa ya, sepertinya jadinya susah tidur, dan di saat itulah akhirnya kita tuh bisa lebih lagi mendekat, mencari, merenungkan firman Tuhan. Sehingga hari ini, mari kita menjadi para ladies, para wanita yang spesial di mata Tuhan saat Dia memandang ke bumi, dikatakan waktu matanya menjelajah sampai ke ujung bumi, biar engkau dan saya didapati menjadi orang-orang yang berkenan karena kita mencari Tuhan dan selalu rindu untuk dekat dengan Tuhan. Dan kemudian para ladies, di sini kita lihat waktu Maria dikatakan dia dipercayakan untuk menjadi ibu dari Sang Juru Selamat dunia. Dia dipercaya, dia dipilih daripada wanita-wanita yang lainnya yang ada di dunia. Bukan berarti saat itu dia tidak menanggung suatu resiko yang besar. Kita tahu saat itu mereka dengan Maria dengan Yusuf baru bertunangan. Dan kalau misalnya dia ketahuan hamil, itu merupakan satu aib yang besar. Ada satu resiko yang besar, ada satu tanggung jawab. Dan di sini kita melihat bahwa waktu diberikan suatu tanggung jawab, suatu kepercayaan, ada satu beban, itu bersamaan dengan juga satu berkat ya. Jadi kepercayaan yang Tuhan titipkan mungkin itu disertai dengan beban. Kepercayaan yang Tuhan titipkan, tanggung jawab yang Tuhan titipkan, mungkin itu disertai juga dengan satu tanggung jawab yang besar. Mungkin disertai juga dengan masalah yang besar. Tetapi, saudara yang dikasih Tuhan, ladies yang dikasih Tuhan, jangan takut. Ada kasih karunia Tuhan, ada favor, ada perkenanan Tuhan. Dan inilah yang kita akan pelajari juga dari Yusuf di dalam Kejadian 39 ayat 3 sampai 5. Mungkin kita bisa membaca di tempat kita masing-masing, memperhatikan di dalam Kejadian 39 ayat 3 sampai 5. Katakan, telah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan dia juga boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang.
Para ladies yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu kisah yang luar biasa yang dialami oleh Yusuf. Kita tahu Yusuf dikatakan disertai Tuhan. Tuhan membuat segala segala sesuatu yang dilakukannya berhasil. Dan dikatakan bahwa waktu Yusuf mendapatkan kasih karunia perkenanan dari Tuhan, maka dia juga mendapatkan kasih perkenanan di mata tuannya, di mata manusia. Saya percaya orang yang mendapatkan kasih perkenanan di mata Tuhan juga mendapatkan kasih perkenanan di hadapan manusia. Tetapi para ladies yang dikasihi Tuhan, jangan lupa bahwa saat itu Yusuf juga tidak luput dari masalah. Yusuf tidak luput dari yang namanya melewati satu proses. Dia harus melewati yang namanya difitnah. Ya, ini adalah satu hal yang mungkin nggak mudah ya. Sehingga hari ini saya mau mengajak kita merenungkan bahwa tanda perkenanan Tuhan dalam hidup seseorang bukan berarti tidak adanya masalah dalam hidup kita. Para ladies yang dikasihi Tuhan, jangan kita berpikir hari ini, mungkin kita juga sudah mengalami kenapa saya ikut Tuhan, kok masalah saya tambah banyak ya, kok saya tambah berat, kok pekerjaan saya semakin mungkin mundur, kok ada masanya saya jatuh bangun, kesehatan saya juga mungkin merosot. Para ladies yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa tanda perkenanan Tuhan tidak selalu berarti bahwa hubungan atau kehidupan kita berjalan dengan mulus di dalam segala hal. Tapi Tuhan izinkan ada kerikil, ada batu-batuan yang mungkin kita harus melewati satu jalan yang terjal supaya kita belajar melihat di sanalah ada kasih karunia Tuhan yang dinyatakan. Nanti kita akan bahas 3 hal, tetapi sebelumnya kita kembali menggali mengenai Yusuf ini. Bagaimana waktu dia dikatakan dia mendapatkan kasih tuannya dan diberikanlah kepada Yusuf ini kuasa, diberikanlah kepadanya segala kepercayaan. Tapi tadi ternyata ada resikonya, dia difitnah, ternyata ada resikonya juga, dia dijebloskan ke penjara. Mungkin saat itu Yusuf bisa kehilangan harapan karena Tuhan saya awalnya udah dijual jadi budak. Kemudian saya udah nggak berarti. Kalau mungkin kita jadi Yusuf kita bisa komplain ya. Kita merasa saya udah nggak berharga, saya sudah direndahkan. Saya baru diangkat sedikit, kok saya dijebloskan lagi ke penjara. Sepertinya hidup saya ini kok kelam ya, melewati pergumulan demi pergumulan. Tapi para ladies yang dikasihi Tuhan, kita adalah para pejuang-pejuang ilahi. Engkau dan saya harus memiliki mental pejuang sebagai para ladies. Jangan kita terpuruk dengan keadaan kita, tapi kita bangkit karena kita tahu bahwa Tuhan menyediakan sesuatu yang besar di depan. Tuhan tidak menciptakan kita untuk tinggal di dalam padang gurun, tetapi Tuhan akan membawa kita kepada tanah perjanjian asal kita tidak berhenti sampai di detik ini. Kalau mungkin hari ini perjalanan kita tidak mulus, mungkin perjalanan kita terasa begitu berat, mungkin terasa meletihkan, mungkin kita rasanya ngos-ngosan dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan. Kita bisa ambil waktu sejenak untuk beristirahat dan kembali minta kekuatan daripada Tuhan. Di sini, para ladies yang dikasihi Tuhan, poin yang pertama yang saya mau sampaikan bahwa kasih karunia perkenanan Tuhan memberikan kita pengharapan. Di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-8. 2 Korintus 4 ayat yang ke-8. Saya bacakan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Para ladies yang dikasihi Tuhan, bahwa dikatakan kasih karunia Tuhan memberikan kita pengharapan. Waktu Rasul Paulus menghadapi banyak persoalan, tantangan di dalam pelayanannya, dikatakan dalam segala hal mereka ditindas, namun tidak terjepit. Terjepit itu kita tahu bahwa tidak bisa melakukan apa-apa lagi, tidak bisa bergerak dan tidak bisa kemana-mana. Terjepit ya, serba salah. Tapi yang kita percaya hari keadaan kita tidak sampai kita sampai tergeletak, sampai kita tidak bisa melakukan apa-apa. Karena saya percaya bahwa ada pertolongan Tuhan, ada pengharapan yang daripada Tuhan. Karena kita lihat ada kasih karunia Tuhan yang memampukan. Dikatakan Rasul Paulus, kami tidak habis akal, namun kita tidak putus
kami habis akal, namun tidak putus asa. Mungkin ada masanya kita udah nggak tahu lagi harus lakukan apa. Kita udah kayaknya mentok sana sini gitu ya. Tetapi dikatakan waktu mereka tidak putus asa karena kita memilih untuk melihat pengharapan kita di depan bersama dengan Tuhan. Kalau engkau mampu melihat dengan mata rohanimu, engkau melihat dengan visi yang Tuhan sudah berikan, saya percaya pasti ada harapan. Tetapi kalau hari ini kau tidak mengingat kembali apa yang menjadi visi Tuhan dalam hidupmu, keluargamu, pekerjaan, pelayanan, itu akan sulit untuk membuat kita tetap maju. Ini akan membuat kita mudah terjepit, kita tidak bergerak, tidak melakukan apa-apa, dan kita pelan-pelan akan mengalami kematian secara rohani kita dan jiwa kita. Karena kita tidak melakukan apa-apa, karena kita seperti orang yang hopeless, bahkan menjadi depresi. Banyak orang yang menjadi depresi, mengurung diri di rumah, mungkin menjadi ansos, menjadi tidak dalam masuk dalam gereja, sudah kepahitan dengan gereja, kepahitan dengan manusia, dalam pelayanan dan lain-lain. Akhirnya dia memilih menarik diri dari segala hal dan keadaannya menjadi semakin terpuruk. Tapi hari ini kita percaya bahwa ada kasih karunia Tuhan. Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan izinkan ada kesulitan, Tuhan izinkan ada banyak hal yang di luar dari kapasitas kita, mungkin rasanya di luar dari kemampuan kita. Tetapi percayalah bahwa itu tidak akan membuat kita sampai terjepit, itu tidak akan membuat kita sampai putus asa, karena ada pengharapan yang Tuhan berikan. Waktu engkau mau mencari Tuhan, waktu engkau mau mencari janji Tuhan, engkau pegang janjinya Tuhan, engkau terus berdoa dan engkau terus duduk bersujud di hadapan Tuhan, berdoa mencari harapan daripada Tuhan, maka firman-Nya akan memberikan satu jawaban dan penghiburan. Saya percaya, seringkali saya dalam masalah yang saya merasa saya sudah nggak kuat Tuhan, saya sudah capek, mungkin saya juga udah mau menyerah. Tapi seringkali firman Tuhan itu datang, muncul, dan memberikan, diberi firman itu hidup dan kok pas banget ya Tuhan sama keadaan saya. Kok seperti ini datang dari, mungkin kita lagi scrolling Instagram, mungkin kita lagi baca ayat dikirimkan dari orang lain mungkin, tetapi itu kok bisa pas menghibur dan menjadi rema. Itulah yang dikatakan bahwa firman Tuhan hidup. Itulah yang dikatakan bahwa Allah peduli. Itulah yang dikatakan bahwa Tuhan kasih karunia-Nya cukup bagi engkau dan saya. Dan poin yang kedua dikatakan, saya mencatat bahwa kasih karunia, pengharapan memberikan kekuatan yang melimpah. Kasih karunia memberikan kekuatan yang melimpah. Di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ini adalah satu kekuatan buat setiap engkau dan saya, bahwa kita ini bejana tanah liat buatan Tuhan ini begitu rapuh sejujurnya. Kita mudah menjadi kecewa, kita mudah menjadi marah, kita mudah menjadi emosi, kita mudah menjadi jatuh, gagal, retak. Tetapi di sini dikatakan eh, bahwa nyata kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Tidak ada dari kita yang bisa membanggakan diri kalau engkau dan saya hari ini kita bisa tetap berdiri tegak dalam mengikuti Tuhan, dalam mengikuti visinya, dalam melayani Tuhan, bahwa dikatakan kekuatan ini yang melimpah berasalnya dari Allah, bukan dari setiap kekuatan kita. Dan inilah yang dikatakan kasih karunia Tuhan, memberikan kekuatan yang melimpah. Bukan kekuatan yang sedikit. Tuhan itu adalah Allah yang murah hati. Dia rindu untuk memberikan kekuatannya demi kekuatannya untuk setiap kita mampu melanjutkan perjalanan kerohanian kita. Tuhan sanggup memakai orang-orang di sekitar kita mengubah keadaan. Terlalu mudah bagi Tuhan. Tetapi hari ini, maukah engkau dan saya waktu dia sedang membentuk kita, sedang membentuk hati ini, kita izinkan dia dan dengan penuh ketaatan
Biarlah Tuhan membentuk bejana hati ini. Biarlah Tuhan terus membentuk engkau dan saya menjadi bejana yang indah. Dan kita akan melihat bahwa ada kekuatan yang melimpah-limpah yang berasalnya dari Tuhan, bukan dari kekuatan kita. Sehingga jangan sampai waktu kita merasa kita sudah achieve something, kita ada di satu titik tertentu dan kita merasa, wow, hebat ya, saya bisa tetap kuat sampai hari ini. Itu adalah karena Tuhan. Jangan kita mengambil dan mencuri kemuliaan Tuhan. Poin yang ketiga, dikatakan kasih karunia Tuhan membuat kita tidak takut dan tidak khawatir. Tadi di dalam Lukas 1 ayat yang ke-30, tadi kata malaikat itu kepadanya, kepada Maria, Hai Maria, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ini mengingatkan setiap kita kembali bahwa kasih karunia membuat kita seharusnya tidak takut, para ladies. Kalau hari ini kita masih ada kekhawatiran, mungkin kita masih ada ketakutan, saya percaya nggak ada kita yang hidup ini yang tidak pernah khawatir, yang tidak pernah takut. Sekalipun mungkin kita tahu Tuhan pasti tolong, tapi ada rasanya mungkin kita tuh deg-degan, mungkin kita itu seperti "Oh, Tuhan ini kayaknya udah mepet, Tuhan bahkan ini sepertinya sudah lewat dari deadline." Tapi saya percaya bahwa sekalipun kelihatannya Tuhan terlambat, seperti Lazarus mungkin udah membusuk di dalam kuburannya, tetapi Tuhan mampu Tuhan mampu tetap membangkitkannya dan kita lihat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau mungkin hari ini kita melihat satu keterlambatan, mungkin ada satu delay yang Tuhan izinkan. Mungkin Tuhan mau mengajar engkau dan saya untuk lebih lagi percaya, supaya kita lebih lagi mengandalkan Tuhan. Dan itu adalah satu hal perjalanan rohani kita yang mungkin rasanya nggak nyaman ya bagi daging kita, tetapi itu begitu indah waktu kita bisa melihat Tuhan, terima kasih sudah menolong saya. Tuhan, terima kasih karena tidak pernah meninggalkan saya sampai hari ini. Dan itulah yang membuat ucapan syukur kita berlimpah-limpah. Waktu kita hari ini mengandalkan Tuhan dalam segala hal, mungkin kita ditindas, mungkin kita harus mengalami yang namanya seperti difitnah, mungkin kita mengalami seperti yang namanya mendapatkan ketidakadilan, tetapi percayalah bahwa Tuhan mampu untuk memberikan, menyatakan kuasanya. Dan saya percaya waktu kita menerima satu ketidakadilan, ada di satu titik di hati kita ini, kita berontak ya, kita ingin, Tuhan, uh, ini ngerasanya nggak adil. Tuhan, saya ingin menuntut apa yang menjadi hak saya. Tapi para ladies yang dikasih Tuhan, kalau kita menjadi orang yang tahu bahwa Tuhan izinkan proses demi proses itu supaya kita ini bukan menjadi pemberontak, kita menjadi bejana tanah liat yang mau taat, yang mau dibentuk Tuhan. Karena dikatakan kalau bejana tanah liat itu tidak sesuai seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang penjunannya inginkan, maka bejana tanah liat itu harus dihancurkannya lagi gitu. Jangan sampai kita ini hari ini Tuhan itu mau bentuk kita sedemikian rupa, tetapi kita ini berontak, kita ini tidak taat, kita ini keras kepala seperti bangsa Israel. Akhirnya Tuhan harus membuat mereka berputar-putar di padang gurun dan perjalanan kehidupan kita akhirnya rasanya nggak selesai-selesai. Sepertinya kok saya stagnan, sepertinya saya kok nggak mengalami pertumbuhan. Jadi karena itu kita tuh sering quit daripada prosesnya Tuhan. Seringkali kita ini seringkali protes sama Tuhan. Tuhan kok nggak selesai-selesai masalah ini. Udahlah saya capek gitu ya. Seringkali kita ini protes, komplain, itu akan membuat perjalanan kita semakin berat. Tapi hari ini, waktu engkau dan saya mengalami mungkin kita ada satu pergumulan, mungkin kita ada mengalami satu tantangan, percaya ada kasih karunia Tuhan yang memampukan engkau dan saya untuk kita tetap berjalan, untuk kita tetap mengandalkan Tuhan supaya kita ini akan melihat bahwa pengharapan di depan yang sudah Tuhan sediakan janjinya ya dan amin. Dan para ladies yang dikasihi Tuhan, waktu kita belajar juga dari Yusuf, bagaimana dia mendapatkan satu perkenanan Tuhan, waktu dia diberikan satu kuasa atas segala milik daripada Potifar, waktu itu dia
dapat satu kepercayaan daripada tuannya bahwa ini yang Tuhan juga mau percayakan dalam setiap hidup kita. Mungkin kita hari ini dipercayakan dalam satu rumah tangga. Kita punya suami, kita punya anak, kita mungkin dipercayakan untuk mengelola beberapa hal, mungkin ada bisnis pekerjaan, para ladies mungkin adalah satu businesswoman. Bagaimana hari ini kita percaya bahwa di tangan Tuhan, waktu kita serahkan kepada Tuhan, waktu kita mengandalkan Tuhan, Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang akan membuat berhasil segala sesuatu yang kita lakukan. Bahkan Tuhan dikatakan memberkati orang Mesir itu, memberkati Potifar karena Yusuf, karena ada keberadaan Yusuf. Biarlah kita menjadi wanita yang beruntung. Biarlah kita menjadi wanita yang diberkati Tuhan. Biarlah kita menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita dan orang yang di sekeliling kita bisa merasakan ada hadirat Tuhan, ada damai sejahtera. Kalau mungkin orang dunia bilangnya kok pembawaannya ayem ya gitu ya, mungkin tenang, damai. Jangan kalau kita jadi ladies nih datang gerusuk-gerusuk, gerusuk-gerusuk, ngomong ini, ngomong sana gitu kan kita udah diajarkan no gosip ya, no comment, hard working. Seringkali kita tuh menjadi orang yang lebih mudah untuk komplain. Kita tuh suka orang menjadi orang yang suka protes. Kita nih pandai dalam menilai, dalam judging segala sesuatunya. Tapi kita nih les dalam melakukan, dalam membangun, dalam melakukan sesuatu yang positif. Ini saya sering lihat banyak terjadi orang-orang yang kalau komplain, kalau mungkin judging itu paling nomor satu. Tapi kalau disuruh mengambil bagian di dalam pelayanan, aduh nanti dulu deh gitu kan. Aduh belum berani. Tapi kalau nanti protes sana, protes sini gitu ya, komplain sana, komplain sini itu nomor satu. Jangan sampai kita menjadi para ladies yang seperti itu. Amin. Tapi kita belajar hari ini melakukan karakter Kristus. Punya karakter Kristus. Seperti Yusuf, dia punya integritas. Dan bagaimana, kenapa tadi Yusuf juga menjadi spesial. Dia mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Karena Yusuf punya karakter para ladies. Maria, kenapa dia dipilih Tuhan? Ada satu karakter yang spesial yang ada di dalam diri Maria. Biarlah hari ini Tuhan juga memberikan kasih karunia-Nya dalam setiap hidup engkau dan saya, karena ada satu karakter yang spesial dan hari ini sedang dibentuk dalam setiap hidup kita ini. Supaya yang keluar adalah cerminan cerminan wajahnya, yang keluar adalah cerminan karakternya, bukan seperti wanita-wanita dunia ini yang fasik, yang tidak mencerminkan karakter Kristus. Jadi mari hari ini saya berdoa supaya setiap kita belajar untuk menerima perkenanan Tuhan, kasih karunia Tuhan, favor di mata Tuhan, dan biarlah itu ada dalam setiap hidup kita. Jangan khawatir, jangan takut, jangan anti sama yang namanya masalah, jangan anti sama yang namanya proses, nikmatilah semuanya itu, karena saya percaya di saat itulah Tuhan juga akan menyatakan kuasanya, Tuhan akan menyatakan perkenanannya, kekuatannya, dan terus dia limpahkan ada pengharapan, ada jalan keluar, dan tidak akan membuat kita sampai terjepit, tidak bisa melakukan apa-apa. Karena Tuhan, Immanuel, setia menyertai setiap engkau dan saya. Puji Tuhan, saya akan tutup dalam doa. Mari kita semua boleh menundukkan kepala kita. Kita akan tutup dengan doa pada malam hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami percaya Tuhan mengasihi setiap kami para ladies yang dikasihi Tuhan. Biarlah kami boleh Tuhan mendapatkan kasih karunia-Mu, mendapatkan favor, grace daripada Tuhan, supaya kami jadi wanita-wanita Allah yang perkasa. Kami jadi wanita-wanita Allah yang membangun di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah tangga kami. Kami bukan menjadi wanita yang meruntuhkan, namun kami menjadi tiang yang kuat, sehingga kami boleh ya Tuhan menjadi wanita-wanita Allah yang menjadi berkat, dan kami menjadi wanita-wanita yang mencari jiwa-jiwa di dalam rumah Tuhan. Kami boleh membangun dan kami boleh menjadikan indah ya Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga, pakai setiap kami. Mungkin kami punya pergumulan, mungkin kami punya persoalan, mungkin kami punya tantangan dalam hidup kami. Tapi kami mau percaya bahwa ada pengharapan, bahwa ada kekuatan yang melimpah yang daripada Tuhan, bahwa ada penyertaan Tuhan yang senantiasa menolong kami, sehingga kami tidak menjadi takut, sehingga kami tidak menjadi kecewa, sehingga kami tidak pernah menyerah. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada di pihak kami, menjadikan kami wanita-wanita Allah yang perkasa. Kami tidak anti dengan masalah, kami tidak anti dengan kesulitan, tantangan, karena kami tahu Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menyertai, dan ada kasih karuniamu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Mari kita dekapkan tangan kita di dada. Firman Tuhan senantiasa mengingatkan setiap engkau dan saya untuk terus menjaga hati ini dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Mari para ladies yang dikasih Tuhan, kita percaya bahwa mari kita menjadi berkat dan biarlah kita terus menjadi saksi Kristus mulai malam hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, pada Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Dia mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batas.